Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang terjadinya korosi atau perkaratan dan bagaimana cara mengatasinya. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Proses terjadinya: pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3.NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia pada korosi besi. Bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3, yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Cara mencegah korosi pada besi: 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik, dan pelapisan logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau terkelupas atau plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi bagian yang terpapar dengan udara tersebut. Pada pelapisan dengan oli dan gemuk, perlu dilakukan pengolesan secara berkala. Pada pelapisan timah, tin plating, timah lebih tahan korosi, kurang reaktif dibanding besi, di mana potensial reduksi besi lebih negatif. Namun, sebagaimana efek galvanic coupling, apabila lapisan timah tergores, maka timah justru akan mempercepat korosi pada besi. Pelapisan timah umumnya dilakukan pada kaleng-kaleng kemasan. Pelapisan timah umumnya digunakan pada kaleng-kaleng kemasan dengan tujuan agar kaleng-kaleng bekas cepat rusak dan hancur. Pada pelapisan zinc galvanisasi, zinc lebih reaktif dibanding besi. Berbeda dengan timah, bila lapisannya tidak utuh, zinc masih dapat melindungi besi dari korosi. Hal ini terjadi sebagaimana terbentuknya sel elektrokimia dengan zinc sebagai anode yang teroksidasi dan besi sebagai katode. Mekanisme perlindungan ini disebut perlindungan katode. Pelapisan zinc umumnya digunakan pada besi penopang, konstruksi, dan pipa besi. Pada pelapisan kromium, chrome plating, kromium lebih reaktif dibanding besi. Sama seperti zinc, mekanisme perlindungan katode juga terjadi pada pelapisan kromium meskipun ada lapisan kromium yang rusak. Lapisan kromium umumnya digunakan pada ketel, setang, dan bumper mobil. Yang kedua, menggunakan perlindungan katode. A. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk reduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini dapat dilakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Sebagai contoh, pipa besi yang ditanam di bawah tanah dan badan kapal laut umumnya dihubungkan dengan batang magnesium. Magnesium akan berfungsi sebagai anode korban dan besi menjadi katode yang terlindungi dari korosi. Batang magnesium tersebut harus diganti secara berkala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.